sebenarnya bukan karena rasa dendamnya justru ya. Karena ketika mereka itu sebenarnya disodomi, mereka itu juga dipastikan oleh orang-orang yang menginginkan supaya perilaku ini itu menyebar, itu dengan cara dipuaskan. Jadi sang anak-anak korban itu dipuaskan. Jangan dikira nggak dipuaskan. Jadi mereka itu dipuaskan sehingga memang kemudian akhirnya sama seperti orang yang mendapatkan kepuasan begitu ya. Kalau caranya kita tidak perlu bahas ya, bahwa itu dipuaskan sehingga membuat ada sebuah memori tentang kenikmatan seksual yang menjadi pengalaman pertama bagi anak-anak itu. Jadi bayangkan mereka tidak pernah mendapatkan gambaran atau bayangan tentang kenikmatan hubungan seksual, lalu itu menjadi pengalaman pertama dan itu tercatat dalam memori mereka bagaimana kenikmatannya. Jadi memang juga sampai dilepaskan hormon-hormon yang membuat senang seperti hormon endorfin itu memang sama begitu. Dan itu yang akan membuat sang anak-anak tadi dia akan menjadikan itu sebagai ibaratnya seperti warna dasar mereka ketika mau memahami kenikmatan seksual, kenikmatan hubungan seksual di fase-fase berikutnya kan. Karena itu adalah pengalaman pertamanya. Makanya kemudian kalau kita lihat ketika kemudian akhirnya seseorang itu pernah menjadi korban dari perilaku bejat ini, itu kan jadi seperti kayak manusia yang dicucuk Dracula gitu kan ya. Jadi kan biasanya kan kalau sudah disedot darahnya oleh Dracula itu kemudian dia kan jadi Dracula berikutnya. Ya, itu karena itu tadi gitu ya. Jadi memang mereka dibikin untuk merasakan memiliki perasaan yang sama dan nanti kemudian juga diinstal itu pemahaman persepsi yang salah itu kepada mereka bahwa enggak apa-apa, ini enggak masuk dan seterusnya itu. Sementara anak-anak itu masih kosong dari pemahaman yang benar. Nah, ini juga berkelindan dengan mulanya itu ada rasa kaget, ada rasa trauma, ada rasa sakit hati ketika kemudian mereka satu saat mungkin mengerti bahwa oh ini ternyata adalah sebuah kejahatan ya. Kemarin itu saya begitu itu sebenarnya saya itu menjadi korban. Trauma ini itu apakah kemudian pasti akan mengantarkan mereka menjadi pelaku? Ya tidak, tetapi usaha untuk memutuskannya, menyembuhkannya, atau kalau kemudian bahasa kita itu mau tabatan nasuha itu memang benar-benar berat ya, harus kuat. Dia memang harus benar-benar sudah bisa melihat kesalahan masa lalu itu memang sudah bisa dia terima bahwa memang pernah terjadi. Itu bagian dari qada Allah yang dia mungkin kalau sudah jadi masa lalu kan tidak bisa dia rubah. Tetapi bahwa apa yang kemudian terjadi ya, di masa lalu itu bisa kemudian dia putus pengaruhnya kepada masa hari ini ataupun masa yang akan datang. Kalau seseorang itu masih ada dendam, sakit hati, itu nanti dia masuk ke dalam lingkaran yang berikutnya. Ketika dia merasa, wah saya ini berarti sudah ternoda, saya ini berarti orang yang sudah buruk, atau saya ini orang yang pendosa gitu ya. Dia akan mengira bahwa orang-orang lain itu tidak seperti saya. Orang-orang lain itu kan mereka suci-suci, mereka tidak melakukan hal yang nista seperti saya. Akhirnya mereka justru menjauh dari orang baik, circle yang baik, dan mereka justru akan menemui orang gitu ya, atau komunitas yang dia kira itu sama seperti dirinya, sama-sama rusaknya, sama-sama kayak nggak punya masa depan, ibaratnya begitu, sama-sama kayak mengalami situasi yang sedang terpuruk dalam lumpur, kehinaan dan seterusnya ya. Yang dengan dia ada di situ, biasanya mereka memang akhirnya saling menguatkan. Ini hal yang sama terjadi ketika misalkan seorang itu terjatuh pada narkoba atau kemudian seks bebas. Akhirnya memang circle-nya ya memang nyari yang sama. Karena nanti mereka bisa saling menguatkan, bahkan mereka kemudian bisa pesta bareng, bisa ngesek bareng dan seterusnya itu.